Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kantika Kirana dari kelas A1 PGSD Angkatan 2021 dengan NIM 21060-299. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Happy watching guys! Sebelum kita membahas manajemen berbasis sekolah, kita akan bahas dulu tentang konsep manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga yang membahas bahwa manajemen ialah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan juga secara efisien. Baik, ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Apa saja itu? Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yang ketiga ada fungsi pengarahan, dan yang keempat ada fungsi pengawasan. Baik, kita akan bahas satu persatu fungsi utama dalam manajemen. Nah, fungsi pertama itu ada perencanaan, yang dimana proses ini menyangkut dalam upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan juga sebagai penentuan strategi. Nah, yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian ini ialah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, kemudian didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan juga tangguh. Nah, selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi. Fungsi pengarahan dan implementasi ini adalah proses implementasi yang dilakukan agar dapat dijalankan oleh semua pihak dan memberikan motivasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kesadaran yang penuh dan produktivitas yang tinggi. Dan fungsi yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian. Nah, fungsi pengawasan dan pengendalian ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengawasi bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan juga diimplementasikan dapat berjalan sesuai apa yang telah direncanakan dan juga apa yang telah ditargetkan. Baik, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen? Nah, yang pertama itu perusahaan atau bisnis, dan yang kedua itu setiap organisasi, serta yang ketiga itu semua tipe kegiatan. Nah, yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, semuanya membutuhkan manajemen. Mengapa manajemen ini dibutuhkan? Karena untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga karena untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Nah, tadi sedikit kita membahas mengenai manajemen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, manajemen berbasis sekolah adalah kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya manusia serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan sekolah. Ada 8 standar pengelolaan sekolah. Nah, yang pertama itu standar kompetensi kelulusan, yang dimana standar ini mencakup kriteria kualifikasi dalam kemampuan kelulusan yang mencakup 3 aspek. Yang pertama ada aspek afektif, yang kedua ada aspek kognitif, dan juga aspek psikomotor. Nah, selanjutnya yaitu ada standar isi mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti kurikulum, materi, RPP, dan juga silabus. Nah, selanjutnya ada standar proses yang dimana atau bagaimana proses pembelajaran berlangsung.
Nah, yang dimana berkaitan juga dengan media pembelajaran dan juga model pembelajaran. Baik, selanjutnya ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, pendidikan sendiri ialah orang yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pembelajaran seperti guru dan juga dosen. Sedangkan tenaga kependidikan sendiri yaitu membantu dalam menyelenggarakan pendidikan seperti tata usaha, TU, penjaga sekolah, dan juga operator sekolah. Nah, selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Sarana sendiri apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti papan tulis, meja, kursi, spidol, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana sendiri adalah penunjang dalam keberhasilan proses pembelajaran seperti kelas, lapangan, lab, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Bagaimana cara kita dalam mengelolaan pembelajaran, mengelola pendidikan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada standar pembiayaan pendidikan. Nah, yang berkaitan dengan hubungan keuangan pendidikan. Dan selanjutnya ada standar penilaian. Standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan itu sendiri berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, baik itu siswa, guru, maupun alat-alat yang dipakai dalam proses pembelajaran. Baik, adapun tujuan umum penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama itu pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Dan yang kedua itu ada peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu. Yang ketiga itu ada untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah yang demokrasi dan profesional. Dan yang keempat itu membangun teamwork atau kerjasama tim yang demokratis dan juga profesional. Baik, adapun manfaat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama itu ada kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua itu ada pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga ada efektif dalam melakukan pemindahan peserta didik. Dan selanjutnya ada adanya partisipasi bersama. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Baik, yang pertama itu ada pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS yang masih belum tuntas. Yang kedua itu ada rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga ada sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang keempat itu ada rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kelima itu adanya rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.